Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang seorang ulama dan pesan ibunda beliau yang beliau sampaikan kepada putra tercintanya. Kita akan belajar seorang ulama yang beliau merupakan seorang qadhi, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Ya, jadi nama beliau Muhammad bin Abdurrahman bin Hisham dari suku Bani Makhzum, atau beliau punya kunyah, ya, punya nama panggilan yaitu Al-Auqas. Al-Auqas. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beliau berasal dari Bani Makhzum, artinya beliau itu berasal dari suku yang berada di kota Mekah, dan suku ini masuk dalam bagian suku Quraisy. Ya, ini Bani Makhzum. Ini teman-teman, dulu Bani Makhzum ini termasuk suku yang besar, ya, hampir sama, tapi tidak selevel. Tetap Bani Hashim itu paling tinggi. Sukunya Rasulullah SAW itu suku yang paling mulia. Nah, Bani Makhzum ini ya, hampir sama dengan Bani-Bani atau suku-suku yang ada di Mekah kala itu. Jadi kita pernah mengenalkan ada namanya Bani Hashim. Itu Bani Hashim itu adalah sukunya Rasulullah SAW, kabilahnya Rasulullah SAW. Ada Bani Tamim, ada Bani Asad, ada Bani Abduddar, ya, dan ada Bani Murrah. Itu semuanya adalah suku-suku yang besar di kota Mekah. Bahkan kalau teman-teman pernah mendengar Abu Jahal, ya, Abu Jahal musuhnya Rasulullah SAW yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, yang mana kalau beliau berbicara itu semua penduduk Mekah biasanya mendengarkan apa katanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu juga sama, beliau berasal dari Bani Makhzum, ya. Ini yang akan kita pelajari ini teman-teman adalah seorang qadhi, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi, ya, Masya Allah. Nah, beliau itu teman-teman, Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi, beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim, dan kita tahu subhanallah kedudukan seorang qadhi ini di mata Islam, ya. Jadi ini adalah kedudukan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kedudukan yang sangat tinggi ketika Islam itu berkuasa, ya. Di dalam sebuah pemerintahan, kalau Islam di situ pemerintahannya pemerintahan Islam, maka yang perlu ada adalah seorang qadhi, atau biasanya bahasa kita itu adalah seorang hakim, di mana hakim itu biasanya tugasnya memutuskan perkara di antara dua pihak yang bersengketa, ya. Dan biasanya hakim juga dia akan dipilih orang yang tidak sembarangan. Jadi seorang hakim itu tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang hakim. Jadi memang benar-benar harus orang-orang pilihan yang akan dipilih menjadi seorang hakim, ya. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut teman-teman, di antara seseorang itu bisa menjadi seorang hakim sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau menyebutkan beberapa kriteria seseorang menjadi seorang hakim, ya. Di antaranya pastinya di antara syarat seseorang menjadi seorang hakim, dia adalah muslim, ya. Jadi agamanya harus Islam, karena ini seorang qadhi yang kelak nanti memutuskan perkara-perkara yang mana perkara tersebut diputuskan melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi rujukannya seorang qadhi ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Perkara-perkara yang beliau hadapi nanti, yang akan beliau putuskan, itu merujuknya kedua ini, dua panduan, Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang qadhi itu hendaklah dia seorang yang muslim, seorang yang beragama Islam. Yang kedua, seorang qadhi itu hendaklah orang yang sudah baligh, ya. Jadi nggak bisa qadhi itu anak-anak sibian, masih kecil, ya, masih belum bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, ya. Karena qadhi ini perkara yang tidak sembarangan. Hakim ini bukan perkara yang sepele, ya. Nanti kalau yang hakimnya ini anak kecil, bingung mana dua orang misalnya maju ke hakim mempermasalahkan sebuah perkara. Kalau hakimnya anak kecil, bingung ini kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Nanti yang bawa permen itu yang benar misalnya, ya. Nah, ini kan lebih heboh lagi, ya. Jadi hakim itu adalah seorang yang dia sudah baligh, ya. Kemudian yang ketiga, di antara syarat hakim teman-teman, ya,
syarat qadhi itu adalah orang yang berakal. Ya. Jadi tidak bisa seorang qadhi, seorang hakim, mohon maaf, orang yang akalnya kurang waras. Ya, orang yang akalnya kurang waras tuh nggak bisa dijadikan sebagai seorang qadhi. Karena seorang qadhi ini juga dia harus memutuskan perkara dengan pastinya dengan meminta petunjuk kepada Allah dan dengan akalnya. Bisa dibayangkan enggak kalau qadhinya itu kurang waras, bagaimana mau memutuskan perkara? Ya, sedangkan dia tidak waras akalnya. Kemudian di antara syarat qadhi juga teman-teman, dia adalah seorang yang merdeka. Jadi bukan seorang budak. Ya, nggak bisa. Harus dimerdekakan dulu baru boleh menjadi seorang qadhi. Dan seorang qadhi itu kalau dalam Islam adalah seorang yang laki-laki. Jadi ini teman-teman yang punya anak perempuan, jangan berharap nanti menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim, karena nggak bisa. Dalam Islam itu qadhi itu adalah seorang laki-laki. Ya, jadi Masya Allah berat ya teman-teman. Tapi seorang hakim yang adil juga dengan tugas yang begitu berat, Allah akan berikan kesempatan untuk lebih mudah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dan tentunya seorang yang akan menjadi hakim atau menjadi seorang qadhi, dia juga harus memiliki pengetahuan. Nah ini dia, memiliki ilmu tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Wah ini berarti nggak sembarangan kan teman-teman? Ya seorang qadhi itu nggak sembarangan karena dia harus punya ilmu dulu. Ya sebelum ia menjadi seorang qadhi, maka dia harus berilmu dulu. Harus mengetahui apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya Masya Allah. Dan seorang qadhi juga, seorang hakim, di antara syaratnya, ia juga harus mengetahui tentang isi kandungan hadis. Ya, Masya Allah. Jadi benar-benar berilmu gitu loh. Orang qadhi itu bukan sembarang orang, tapi dia memang berilmu dulu, menjadi seorang alim dulu, baru kemudian pemerintahan memutuskan apakah dia berhak menjadi seorang qadhi atau tidak. Ya. Dan tidak semua orang berilmu itu dia ditunjuk menjadi seorang qadhi, karena nanti ada syaratnya lagi. Menjadi seorang qadhi itu syaratnya diantaranya apa? Dia memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Ya. Nah ini syarat ya, karena kan pendengaran itu kalau misalnya ada dua orang sedang mempermasalahkan sebuah perkara, tiba-tiba mohon maaf sekali qadhinya tuh pendengarannya terganggu misalnya ya, nanti bilangnya yang mengajukan sebuah permasalahan misalnya bilang A, terdengarnya B lah, ini kan juga sebuah perkara yang tidak lazim. Maka seorang qadhi itu syaratnya pendengarannya harus bagus, penglihatannya juga harus bagus. Ya, bukan hanya menjadi seorang polisi saja yang harus bagus penglihatan dan pendengarannya, tapi juga seorang qadhi itu juga harus bagus. Ya, penglihatannya harus jelas, jangan sampai rabun, jangan sampai melihat kayaknya kemarin yang kesini A, kenapa sekarang kok karena dia salah melihat, ternyata yang besoknya yang ke situ bukan A, B, tapi dia memutuskan itu A gitu ya. Nah, ini juga sebuah perkara yang tidak lazim. Dan seorang qadhi juga harus memiliki sifat adil. Ini yang harus dimiliki syarat untuk menjadi seorang hakim. Ya, seorang hakim dia harus adil dengan apa yang nanti diputuskan. Ya, dan keputusannya itu mengarah kepada apa kata Allah dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsunya. Ya, di seorang qadhi itu subhanallah ya teman-teman, berat, tanggung jawabnya berat. Besok itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kau putuskan dulu di dunia? Ya, kalau keputusannya ternyata mengikuti hawa nafsunya, atau keputusannya misalnya seorang qadhi mau disuap gitu ya oleh yang datang misalnya yang mengajukan sebuah perkara, maka di dunia dia bisa selamat, di dunia dia bisa mendapatkan kekuasaan jabatan, tapi nanti di akhirat tidak lagi ada jabatan, yang ada dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus punya sifat adil. Ya, nggak bisa macam-macam. Ini qadhi dalam Islam, hakim dalam Islam itu dia harus punya sifat adil, juga sifat jujur. Ya, sifat jujur ini harus dimiliki oleh seorang qadhi. Ya, dan seorang qadhi juga dia harus memiliki kemampuan untuk bisa berijtihad. Ya, untuk bisa berijtihad, untuk bisa memutuskan sebuah perkara. Nah, ini dia. Ini juga harus dimiliki oleh seorang qadhi. Ya subhanallah. Jadi sekarang kita tahu ya teman-teman bahwa untuk menjadi seorang qadhi itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang hakim itu dalam Islam tidak mudah ya, karena memang syarat-syaratnya itu berat. Syarat-syaratnya harus menjadi seorang alim dulu, baru kemudian diputuskan menjadi seorang qadhi. Nah, Muhammad bin Abdurrahman ini teman-teman ya, Allah
takdirkan menjadi seorang qadhi. Dulu waktu beliau lahir nih teman-teman, ya, ini kita bisa ambil banyak pelajaran ya. Beliau dulu waktu lahir ke dunia itu subhanallah Allah takdirkan memiliki fisik yang mohon maaf sekali ya, karena disebutkan di dalam kitabnya fisiknya itu pendek ya. Terus rambutnya juga keriting, rambutnya tuh jelek, mukanya juga amat jelek katanya gitu ya. Lehernya masuk ke dalam badan, ya, pundaknya menonjol seperti batu. Jadi fisiknya itu mohon maaf nih, tetap ini sempurna ya, karena ini ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menurut ibunda beliau, sepertinya wahai Muhammad bin Abdurrahman, kata ibunya Muhammad bin Abdurrahman, sepertinya kalau saya lihat dari apa yang ada pada dirimu, katanya beliau, maka dirimu nggak cocok kalau misalnya bergaul dengan pemuda-pemuda yang ada di zamanmu ya. Nanti malah takutnya jadi bulian gitu ya. Ya kan? Jadi nyinyiran. Apalagi zaman sekarang ya subhanallah, Allahul musta'an. Itu kasihan ya kalau terjadi dalam sebuah tempat pendidikan adanya bully-membuli. Subhanallah. Jadi ajari di antara pelajaran yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak, wahai orang tua, wahai seorang ibu yang saya cintai karena Allah, katakan kepada anak-anak kita, jangan saling mengejek, ya. Hargai temanmu, jangan pernah menghina orang lain, ya, walaupun hanya dilihat dari fisiknya, karena itu akan melukai hatinya. Subhanallah. Dan saya paling tidak suka ya melihat adanya kejadian saling membuli, karena ini dampaknya, efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh anak-anak ketika mereka masih dalam satu lembaga tersebut, tapi nanti ketika mereka sudah besar, kalau orang suka dibully, maka dia akan membuli anaknya lagi. Coba lihat, akan membuli generasinya lagi, generasi setelahnya bahkan. Subhanallah. Mohon teman-teman yang memiliki sebuah lembaga atau sekolah, perhatikan ini. Kami di sini berusaha, ya, di tempat kami di satu ini berusaha untuk mewanti-wanti semua anak-anak. Tidak boleh yang namanya mengejek. Walaupun misalnya ada anak yang punya telinganya lebih lebar, ada anak yang misalnya jalannya kurang sempurna misal, maka jangan diejek, jangan dihina. Karena itu akan membuat down anak tersebut. Ya. Jadi ibunya Syekh Muhammad bin Abdurrahman ini tuh sudah ketakutan. Karena memang fisiknya Muhammad bin Abdurrahman seperti itu. Maka beliau mengatakan kepada putranya. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada putranya? Kata beliau, wahai Abdurrahman, wahai Muhammad bin Abdurrahman, innaka khuliqta khilqatan la tasluhu ma'aha li mu'asyaratil fityan. Wahai Muhammad bin Abdurrahman putraku, kata ibunya, engkau ini diciptakan dengan penampilan yang membuatmu tak cocok bergaul dengan anak muda. Karena takut nanti dibully. Biasanya anak-anak muda itu kan lihat dari fisiknya. Fisiknya oke, parasnya bagus, ya putih, tinggi. Wah, itu dia yang akan menjadi sorotan. Tapi kalau yang perawakannya pendek, kurus, pesek, misalnya ya, matanya belok misalnya ya, rambutnya ikal misalnya, itu kan jadi bulian ya. Maka kata ibunya, coba perhatikan teman-teman, ilmu yang mengangkat derajatnya Muhammad bin Abdurrahman. Apa kata ibu beliau? Kata ibu beliau, fa'alaika bid-dini wal ilm. Maka jadilah engkau wahai anakku orang yang taat beragama, dan jadilah engkau wahai anakku orang yang berilmu. Subhanallah. Fa innahuma yutammimani min naqais wa yarfa'anil khasasis wa yarfa'anil khasais. Kata ibunya Qadhi Muhammad bin Abdurrahman, wahai anakku, kalau engkau berpegang dengan agama ini, kalau engkau berpegang dengan ilmu ini, maka keduanya akan menyempurnakan semua kekurangan yang aku lihat darimu dan menghilangkan semua keburukan. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Memang betul ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akan menaikkan derajat seseorang dimanapun dia berada. Subhanallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan ya dalam surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya subhanallah. Jadi benar-benar orang-orang yang dia memiliki ilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ya, siapa di antara kalian yang beriman dan berilmu pengetahuan, maka Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah. Jadi kalau teman-teman pengen
anak kita itu diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, berikan kepada kita sebuah nasihat ya untuk anak-anak kita nih, sebuah nasihat, berikan kepada anak-anak kita sebuah nasihat. Nah, jadilah orang berilmu. Jadilah orang berilmu. Jadilah orang yang taat beragama. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatmu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah teman-teman. Dan kita tahu, Masya Allah, kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada banyaknya harta. Kemuliaan seseorang itu di mata Allah bukan terletak pada paras yang bagus. Dan kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada seberapa kuat fisiknya. Tapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu terletak pada ketakwaannya. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri anak-anak kita di masa depan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita tahu bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Bahkan subhanallah teman-teman, orang-orang yang berilmu ini ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir ya, bukan hanya di dunia anak kita, nanti besok Allah akan angkat orang-orang yang berilmu itu di akhirat dengan Allah berikan surga. Dan bukan hanya seorang alim ini saja yang akan Allah berikan surga, tapi orang tua yang mengajarkan anak-anaknya ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Jangan pernah menjadikan diri kita cukup dengan apa yang telah Allah berikan dari ilmu pengetahuan saat ini. Tapi lebih dari itu, kita terus menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena ini yang akan menjadikan kita mulia. Begitu pula kita akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, bagi anak-anak kita. Anak-anak kita melihat ibunya, bapaknya semangat menuntut ilmu, anak-anak kita akan ikut. Bahkan subhanallah, alhamdulillah wa syukrulillah. Saya tidak ada diberikan rasa gengsi sekalipun saya harus satu halakoh dengan anak-anak. Ya, pernah kasus di mana saya harus satu halakoh dengan anak-anak ya, dengan anak-anak saya. Ya, tidak apa-apa. Saya ingin mengatakan sejatinya kepada anak-anak, nah ini loh, Umi udah sepuh saja, masih mau belajar. Bagaimana kalian yang masih muda? Ini perhatikan teman-teman. Kalau kita mau anak-anak kita itu berilmu, mencintai ilmu, jangan sampai kita nggak mau duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita nggak mau menjadi orang yang berilmu. Hanya karena sebuah gengsi, nggak mau duduk bareng di halaqah bersama anak-anak, kita akhirnya nggak mau lagi berilmu. Kita nggak mau lagi duduk di majelis ilmu. Kita nggak mau lagi mencari ilmu. Kita tidak akan bisa memiliki ilmu kalau yang kita andalkan hanyalah sebuah ego dan gengsi. Ya subhanallah. Bahkan subhanallah teman-teman, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitab Fathul Qadir beliau, kata beliau, yang dimaksud dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Syekh Syaukani, itu mencakup pengangkatan derajat orang yang berilmu bukan hanya di dunia. Dan orang yang berilmu itu harus didasari dengan sebuah iman. Ya, harus didasari sebuah iman. Karena tidaklah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu kecuali dia beriman terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, orang yang berilmu itu bukan mencari, tapi dicari oleh orang banyak. Dicari oleh orang banyak. Saya akan sedikit menceritakan kisah yang ini membuat saya senantiasa, membuat saya termotivasi untuk terus belajar. Di antaranya teman-teman, saya akan berkisah sedikit tentang Atha bin Abi Rabah. Jadi Atha bin Abi Rabah ini teman-teman adalah salah seorang alim di kota Makkah. Dan ini hampir mirip dengan Muhammad bin Abdurrahman. Ya, perjalanan hidupnya. Jadi beliau, kalau kita lihat siapa Atha bin Abi Rabah, beliau dulu adalah seorang budak. Kemudian beliau memiliki seorang ibu yang mana ibunya nih senantiasa memerintahkan kepada Atha bin Abi Rabah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, dan akhirnya sang majikan membebaskan Atha karena tahu bahwa Atha ini rajin sekali dalam menuntut ilmu. Jadi dulu Atha ini milik seorang wanita, budaknya seorang wanita ya. Dan subhanallah, Atha bin Abi Rabah ini teman-teman, beliau kalau kita lihat belajar dari kitab-kitab beliau itu memiliki postur yang pendek ya, yang keriting ya. Karena beliau berasal dari, bahkan kulitnya beliau itu hitam karena beliau berasal dari Ethiopia ya, dan seorang budak. Namun subhanallah, beliau memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa. Jadi beliau mengatakan kepada anaknya, ya Atha, engkau belajar, engkau cari ilmu.
maka subhanallah Allah berikan kemudahan Atha untuk belajar. Bahkan waktu beliau masih menjadi seorang budak, biasanya Atha bin Abi Rabah ini membagi waktunya teman-teman dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Ya, jadi 1 bagian untuk menyendiri bersama Rabbnya, ya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. 1 bagian beliau gunakan untuk menunaikan hak majikannya, hak tuannya dengan penuh amanah. Ya, jadi beliau mengambil air, beliau melayani tuannya dengan sepenuh hati. Dan bagian yang ketiga biasanya beliau gunakan ya untuk menekuni ilmu. Masya Allah. Bahkan Atha ini juga beliau mendatangi para sahabat ya, sahabat Nabi kita Muhammad SAW untuk belajar kepada mereka. Ya, di antara gurunya ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas ya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, melihat semangat belajarnya Atha yang luar biasa akhirnya, dan amanah yang Atha bin Abi Rabah ini telah tunaikan kepada majikannya, akhirnya majikannya pun ya berbelas kasihan kepada Atha, memerdekakan. Dan saat itu Atha memutuskan teman-teman, saat dimerdekakan oleh majikannya, beliau memutuskan untuk tinggal di Masjidil Haram. Sekitar 20 tahun beliau berada di Masjidil Haram, yang menekuni berbagai macam ilmu agama di sana ya, Masya Allah ya. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi ayo saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berdoalah kepada Allah. Ada di antara salah satu anak kita yang Allah berikan kesempatan untuk duduk di Masjidil Haram untuk belajar ilmu agama di sana bersama para syekh, bersama para syekhah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Ada salah satu anak kita atau anak-anak kita semuanya yang duduk di Masjid Nabawi sana ya, belajar bersama para syekh, belajar bersama para syekhah, menuntut ilmu langsung dari sumbernya. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita seperti Atha bin Abi Rabah ya. Jadi Atha ini menjadi orang yang dicari orang banyak ya. Sampai-sampai pernah suatu hari teman-teman, karena ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh Atha ya, walaupun beliau berkulit hitam, walaupun beliau dari Ethiopia, namun beliau dicari oleh banyak orang ketika orang-orang sedang beribadah haji terutama. Ya, sampai-sampai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketika beliau mendatangi kota Makkah ya dengan 2 putra beliau setelah selesai beribadah ibadah tawaf ya, beliau akhirnya mencari Atha bin Abi Rabah ini. Yes, lihat teman-teman, lihat bagaimana orang berilmu dicari oleh sekelas khalifah ya. Dan ketika khalifah sudah berjumpa dengan Atha bin Abi Rabah, khalifah pun memberikan rasa hormatnya kepada orang berilmu ini. Karena namanya Atha bin Abi Rabah itu harum, semerbak di mana-mana, menjadi bahan pembicaraan yang luar biasa. Ilmunya Atha ini menjadi bahan apa ya istilahnya, jadi khalifah sampai mendengar tentang begitu luasnya ilmu Atha bin Abi Rabah. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai khalifah mencari Atha bin Abi Rabah untuk meminta nasihat. Ya, Masya Allah. Lihat teman-teman, tidak ada bedanya antara raja dan rakyat biasa. Kalau rakyat ini memiliki ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Bukan rakyat yang mencari raja, tapi raja yang mencari rakyat. Subhanallah. Dan ternyata, subhanallah, fisik yang tidak begitu bagus ya, fisik yang tidak begitu tampan, kalau dia punya ilmu maka akan dihargai oleh orang. Subhanallah. Jadi teman-teman, tidak ada pilihan lain untuk anak-anak kita saat ini. Kalau anak-anak kita ingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita besok di akhirat ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan kepada anak-anak kita sebagaimana Ibunda Muhammad bin Abdurrahman katakan kepada putra beliau, wahai anakku, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan berilmulah, terutama ilmu agama. Ya, subhanallah. Dan saya sering mengatakan kepada teman-teman yang saya cintai karena Allah, jadikan ketiadaan kita kelak dirindukan oleh banyak orang. Ya, entah ketika di dunia kita sering berbuat baik, ataupun ketika di dunia kita adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, baik dengan ilmu kita, baik dengan tenaga kita. Karena besok ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, yang teringat oleh saudara-saudara kita adalah apa yang pernah kita lakukan, bukan seberapa cantik paras kita. Ya, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketika kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita orang yang berilmu, jangan lupa kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita bukan hanya berilmu,
tapi anak-anak kita juga beradab. Karena ilmu tanpa adab itu zero, nol. Adab, dia tahu bagaimana beradab kepada orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Bagaimana dia beradab kepada gurunya. Bagaimana dia beradab dengan kawannya. Bagaimana dia beradab dengan saudaranya. Ini penting banget. Orang berilmu, kalau tidak beradab, itu seperti orang-orang Yahudi. Ya, dia berilmu, mereka berilmu. Tapi mereka tidak tahu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Harus kita katakan dalam diri kita, teman-teman, bahwa yang namanya adab itu harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita sebelum ilmu. Yang namanya adab itu butuh proses untuk bisa melekat dalam diri anak-anak kita. Ya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang berilmu dan orang yang semakin takut dengan Engkau. Wahai Rabbku, ya, dengan kasih sayangmu, jadikanlah anak-anakku orang-orang yang berilmu, juga orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, bukan tinggi hati. Bukan orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang memiliki rasa tawadhu, dia akan sayang kepada yang belajar kepadanya. Dia akan menjadikan seorang guru, teman-teman. Kalau dia memiliki sifat tawadhu, seorang alim, ketika dia memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat rendah hati, dia tidak malu duduk bersama para penuntut ilmu lainnya. Ya, dia tidak membedakan, saya guru, dia adalah seorang penuntut ilmu, tidak ada. Dan ini yang kami dapatkan, teman-teman, dari guru-guru kami. Jadi kami tuh ketika bersemangat mengajarkan anak-anak kami sesuatu yang Allah dan Rasulnya inginkan, itu diantara yang menjadi motivasi saya dan suami itu melihat juga guru kami, syekh kami waktu di Yaman. Bisa dibayangkan enggak? Syekh kami punya istri 3. Dari istri pertamanya itu punya anak 11. 11 hidup semua, teman-teman. Dan dari ke-11 anaknya 3 putri, 8 putra, itu ke-8-8-nya Masya Allah Tabarakar Rahman, hari ini sudah menjadi seorang yang alim. Masya Allah. Terakhir saya dengar kabar dari baru kemarin ketika ada kawan suami saya yang ke Joglo 1 ke sini habis pertemuan dengan Syekh Al-Qaryuti di Yogyakarta, di sebuah hotel di Yogyakarta, dan beliau, teman suami saya itu baru mengunjungi Yaman 2020 kemarin. Beliau bercerita kepada suami saya. Ketika suami saya bertanya gimana putra-putranya Syekh sekarang gimana Khalid, gimana Hamzah, gimana Hasan, gimana beliau tanya Kemudian kata teman suami saya, Masya Allah Tabarakar Rahman, sekarang putra-putranya Syekh yang mengajar di markas. Dan Syekh duduk mendengarkan putranya mengajar. Subhanallah. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Tidak ada salahnya kita yang dulu mengajari anak-anak kita, pada saatnya Allah mengangkat derajat anak-anak kita dengan ilmu, kita duduk dengarkan apa yang dikatakan oleh anak kita. Karena sejatinya Allah yang memberikan ilmu bisa jadi lebih banyak kepada anak-anak kita daripada kepada kita. Jangan pernah malu untuk terus duduk bareng bersama anak-anak kita, walaupun anak-anak kita sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang luar biasa. Dan wala uzaki 'ala Allahi ahada, saya tidak menyucikan seseorang kecuali apa yang saya lihat waktu anak-anak Syekh kami masih kecil, itu menghabiskan waktunya banyak dengan anak-anak, mengajarkan apa yang baik pada anak-anaknya. Dan saya lihat di antara putra-putri beliau ada yang cukup dekat dengan saya, perempuan hampir semua anak-anaknya itu sudah menghafal Al-Quran di waktu kecil. Masya Allah. Maka tidak heran banyak juga anak-anak beliau yang akhirnya masuk ke Universitas Madinah belajar dan pulang ke tempatnya untuk mengajarkan para penuntut ilmu dari semua penjuru dunia. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, anak-anak kita, orang-orang yang berilmu yang kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha memberikan ilmu, yang Maha memudahkan. Semoga Allah berikan kemudahan anak-anak kita untuk bisa belajar ilmu agama ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita dan anak-anak kita untuk tetap belajar sampai akhir hayatnya. Dan yang lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semuanya, menguatkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaatlah yang akan bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.